Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun karena percakapan kita akan masuk ke dalam konten YouTube saya. Bagaimana Mbak kira-kira? Iya Pak, saya tuh mau nanya ya soal potongan itu loh Pak. Wow. Keras. Potongan, boleh. Gimana? Ekstrim ini. Ini loh Pak, saya tuh dari pertama masuk PT ya Pak ya, daftar lah intinya daftar gitu. Saya tuh satu dimintain berkas kayak ijazah, terus kartu keluarga, akte, terus paspor, KTP juga, itu asal semua Pak. Dan KTP saya itu harus sesuai paspor kan Pak ya? Yoi. Gitu. Harus sesuai paspor, karena paspor aku dituain dulu. Nah, yang KTP ini mengikuti ijazah. Dan itu perubahan semua berkas itu Pak, itu dengan uang saya, tidak dari PT ataupun dari pihak sponsor ya Pak ya. Oh, sampean bikin sendiri perubahannya? Sebentar. Iya Pak, bayar sendiri. Okay. Itu bayar sendiri. Terus? Itu. Kenapa? Kok potongannya bisa sebesar itu? Berapa? Sedangkan apa-apa saya sendiri. Berapa potongannya? 35 juta lebih lah. Berapa? 35 juta lebih itu semua. Enggak. Hongkong dolar berapa bulan? Hongkong dolar 2734. 2.734 kali 6. Bener? Iya. Oke, terus iya, lanjut. Ya, terus sedangkan Pak ya, masuk PT disuruh tanda tangan Pak, banyak banget tuh Pak yang ditandatangani, habis 10 lembar lah kayaknya. Dibaca, iya perjanjian, semua tentang perjanjian itu Pak. Perjanjian yang kita itu sebenarnya tidak mau menandatangani tapi dipaksa. Okay. Kalau tidak menandatangani, ya terpaksa tidak diproses. Oke. Begitu. Saya mau keluar dari PT itu harus bayar juga dendanya kan? Karena katanya kamu udah masuk inilah, masuk itulah gitu. Jadi kamu tuh bentar lagi udah dapat majikan lah gitu. Dan gitu saya itu ya, masuk PT itu, Masya Allah Pak, makan itu tidak layak Pak, tidak layak dimakan. Tahu busuk, sayur-sayuran busuk, itu tidak boleh dibuang, harus dimasak. Coba Bapak, potongan segede gitu, kita di PT itu makan beli sendiri di luar. Itu pun kalau beli Pak, didenda juga dapat sanksi. Karena katanya kalian itu di sini udah ada makanan tapi beli di luar. Mubazir. Ya kalau di PT itu layak dimakan, kita makan Pak. Bener nggak? Daripada kita sakit, udah lagi zaman corona kan, lagi zaman sakit-sakit, ya kali Bapak kita makan makanan yang basi, nasinya gitu kan, sayur-sayurnya busuk, gitu. Dan saya gini herannya Pak, setiap PT kan kalau udah daftar semuanya udah apa ya, udah selesai gitu dari medikal semuanya, itu pasti dapat uang fee ya kan Pak. Saya tidak sama sekali Pak. Saya tidak dapat uang fee. Tapi teman saya dapat 2 juta. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Terus saya nanya sama sponsor saya, Pak, kok saya tidak dapat uang fee gitu? Kan saya pernah bilang sama kamu nggak dapat uang fee. Ya kenapa? Kenapa Bapak tuh sering bilang jangan bahas-bahas uang fee, katanya gitu. Terus saya bilang, nah, terus hak saya di sini nggak ada dong Pak, saya bilang kayak gitu. Saya berkas ngurus sendiri loh Pak, saya bilang kayak gitu. Lalu potongan saya segede gini. Saya ini bekas apa Pak? Kayak misalkan tiket katanya udah ditanggung sama bos dari sini, ya kan? Terus itu potongan segede gitu, saya apa Pak? Utang apa? Gitu. Saya bertanya, itu utang apa? Gitu. Kok sampai
ya ampun, gede banget gitu. Saya juga dari bulan kemarin sebenarnya udah mikir, apa saya berhenti aja ya bayar potongan, ini udah lebih dari cukup gitu. Terus saya paspor udah ada sendiri, paspor saya masih aktif gitu, belum mati juga. Terus apa namanya, pas mau berangkat itu kayaknya, pas mau berangkat nih Pak, 2 hari mau berangkat, kita disuruh tanda tangan lagi Pak, janjian lagi. Sedangkan di PAP itu dibilang gini, Mbak, sekarang tuh peraturannya yang berangkat ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia itu udah nggak ada potongan. Barang siapa yang di PT-nya ada potongan, tolong lapor gitu. Nah, saya tuh sebelum berangkat ke PAP-an tuh di briefing dulu. Kalau ada yang lain, kalau misalkan ditanya ada potongan atau tidak, bilang tidak. Kayak gitu. Padahal ada, ya kita kan dipaksa Pak. Kalau misalnya kita tidak menuruti, otomatis ya kita tidak diberangkatkan. Kayak gitu. Intinya ya dipaksa. Gitu. Oke. Ya, terus ya. Sudah? Ya udah gitu. Terus kayak temen aku tuh nyuruh, kamu coba deh gitu, tanya sama nanti saya kasih nomornya ya, kayak gitu. Terus udah deh gitu, mau gitu. Terus udah lu bulan ini jangan bayar lah, katanya gitu. Itu 4 bulan itu udah lebih dari cukup, katanya gitu. Kita apa di PT itu, kita makan aja bayar sendiri, kita beli, katanya gitu. Jadi iya sih Pak, saya udah nggak dapat uang sih juga gitu. Apalagi terus saya itu sebenarnya ex Taiwan itu, terus nggak dimasukin ex, dimasukinnya non. Dan pihak PT bilang gini, kalau kamu mau dapat uang sih, potongan kamu nambah gede, katanya gitu. Saya mikir lagi, kok aneh gitu, uang fee tapi potongan saya nambah gede, kok gimana sih maksudnya gitu. PT dulu waktu saya ke Taiwan nggak kayak gitu Pak. Ya saya dapat uang sih gitu, tapi ya potongan tetap ya sama kayak yang lain gitu. Makanya aneh ya kadang-kadang nyesel sih, ada nyeselnya gitu masuk PT itu. Oh gini gitu. Makanan begini, terus beli luar, kayak beli di luar gitu Pak, di denda gitu, dimarahin, dimaki-maki, udah dimanusiain gitu. Ini salah kita apa? Kita kan pengen makan yang sehat gitu di situ. Gimana sih? Pengen ngeluh dari udah lama gitu. Makanya saya blok nomor PT, nomor itu yang apa sih yang ngurusin pemberangkatan ke sini gitu kan. Nomor SIM-nya, nomor kantor-kantor kayak kru-krunya gitu. Saya blokin nomornya. Udah males saya. Terus saya keluar juga dari grup PT itu. Ya kayak kesal aja sih gitu. Lu pengen berkah tapi ngemanfaatin yang membutuhkan gitu. Kan nggak etis banget ternyata sih Pak. Itu ya udah udah sih Pak, gitu aja ya. Giliran saya ngomong ya. Boleh Pak. Jadi oke. Semua cerita sampean bisa ditulis di sebuah kronologis ya. Tulis pakai kertas, kejadian apa saja selama sampean proses keberangkatan dan bayar, dan surat tagihan utang juga sampean kumpulin. Kemudian nanti sampean saya kirimin WA. Bisa by email, bisa by phone. Sampean telepon ke BP 2MI. Dan sampean harus sampean harus masukkan kronologis itu, boleh sampean tulis tangan, boleh sampean ketik di note di HP sampean, note panjang terus di copy paste, kemudian dimasukkan ke emailnya BP 2MI, kemudian by follow up ya kan, email tertanggal sekian sampean follow up untuk dilaporkan ke mereka.
ke kronologis ABCD dan semuanya. Nanti kita tunggu responnya mereka. Karena rata-rata teman-teman yang sudah melaporkan itu ternyata dimediasi. Dimediasi dengan agensi, dimediasi juga dengan PT di Indonesia. Dan BP2MI. Kebetulan saya dapat info ya kan. Dan ini belum bisa saya sampaikan, tapi kalau sampean ketemu saya bisa tunjukkan infonya. Saya belum bisa up infonya karena sekali lagi memang demi menjaga kerahasiaan teman yang mau membagi info itu kepada saya. Jadi langkah awal itu yang sampean lakukan, nanti saya kirimkan, dikirimnya kemana, emailnya dan segala sesuatunya. Nah, terus ini persoalannya adalah begini Mbak, pada saat di PT menggunakan tanda tangan dan secara dipaksa, pertanyaan bagi saya ketika kita mau mengusut, apakah sampean punya bukti, entah rekaman, entah pembicaraan atau apapun. Kalau sampean tidak bisa membuktikan itu semuanya, bahwa sampean bertanda tangan atas dasar paksaan, maka kita nggak kuat. Ya, satu itu. Yang kedua, tapi kalau dengan PT yang sama, kemudian sampean punya saksi 3 orang atau 4 orang, itu sudah cukup. Karena keempat orang tersebut menyatakan hal yang sama. Artinya kita bisa perkarakan. Nah, perkaranya ini bisa masuk perdata, bisa masuk pidana. Jadi perjanjian yang sampean tidak memegang, sekali lagi sampean tidak memegang catatan perjanjiannya, otomatis kan sampean tidak memahami, ya kan? Kemudian disuruh bayar, itu kalau berdasarkan hukum sudah namanya cacat hukum. Jadi bukan berarti one prestasi, kalau one prestasi itu melanggar perjanjian, bukan. Tapi sampean kita memastikan sampean memegang enggak. Terus yang ditanyakan juga sama pengacara saya, ibaratnya ya kan, apakah di dalam tulisan-tulisan yang sampean tanda tangani itu juga dituliskan bahwa sampean tidak bersedia untuk tidak memegang surat perjanjian. Nah, itu yang kami tidak dapat bukti surat perjanjian itu bunyinya apa saja. Yang jelas kan sampean merasa terintimidasi di saat kalau tidak menandatangani, maka sampean tidak jadi berangkat. Kalau tidak jadi berangkat kan jadi masalah toh. Tekanannya kan di situ tuh. Benar nggak? Nah, sekarang kalau sampean nggak mau ribut-ribut panjang, sampean melapornya ke BP2MI, aku bingung namanya, BP2MI lah gitu ya. Jadi jenengnya aneh-aneh soalnya angel ya, badan itulah. Sampean melaporkan secara tertulis ya, by email, atau sampean laporkan kalau dia ada nomor WhatsApp-nya. Kalau nggak salah sih kemarin teman saya ada WhatsApp-nya supaya bisa ditindaklanjuti. Ya mohon maaf ini saya sebutkan ya Bapak pegawainya, karena teman-teman tadi menyampaikan juga untuk disampaikan ke beliau, namanya Bapak Budi. Nah, saya juga belum komunikasi atau ngobrol, tapi teman-teman semuanya yang overcharging itu melapornya ke beliau, ada nomornya beliau. Nah, yang sampean tulis pakai note tadi bisa by email, juga bisa kirim by WA. Dan sampean sebutkan nama sampean lengkap, nomor paspor dan semuanya, jadi komplit datanya. Jadi nanti kita tinggal melihat bagaimana responnya dia. Itu responnya BP badan tadi terhadap sampean. Sampean terus follow up. Jadi WA terus bagaimana Pak? Sampai akhirnya nanti bisa dimediasi. Dan bagaimana setelah mediasi nanti bisa jadi juga potongan sudah selesai. Nah, sekarang itu yang saya sampaikan dulu ke sampean, supaya sampean tahu bagaimana cara menghentikan potongan itu kan. Sudah itu ya. Nah, sekarang kita bahasan yang lain ya. Di dalam hukum, kalau perjanjian hutang piutang ada di Indonesia dan sekarang sampean ada di Hongkong, ini karena saya belum jelas membaca perjanjiannya. Seharusnya ditagihnya ya di negara pada saat kita melakukan perjanjian, bukan di Hongkong. Oke. Nah, tetapi PT kan menggunakan pihak ketiga untuk surat hutang.
Jadi bisa jadi di dalam perjanjian itu ada tulisannya, maka hutang ini akan ditagihkan melalui pihak ketiga yang ada di Hong Kong dan akan menagih ke alamat majikan atau menelpon majikan. Nah, itu kan. Jadi perjanjian itu sekali lagi kita belum bisa baca karena tidak ada satupun teman-teman yang berangkat ke Hong Kong itu megang satu perjanjian itu, surat perjanjian itu. Padahal kalau di hukum Indonesia surat perjanjian sebenarnya ya antara benar dan tidaknya. Ketika saya bertanya kepada pengacara saya, harusnya memang dua-duanya memegang kopinya, memegang surat perjanjian tersebut. Oke, nah sampean dengerin dulu ya. Jadi kalau hutang itu ditagih di rumah majikan, seharusnya di hukum Hong Kong, ini kita karena di Hong Kong, hukum Hong Kong kalau yang melakukan hutang itu sampean, kenapa harus ditujukan ke majikan? Atas namanya ya sampean, tapi itu di alamatnya majikan. Sedangkan mengirim surat di tempatnya majikan itu sudah melanggar privasi. Bisa dipahami nggak? Nah sekarang sampean tinggal menjelaskan dulu ke majikan sedemikian rupa bahwa begini-begini. Karena draft surat saya belum selesai, belum bisa diselesaikan sama pengacara saya mengenai peraturan pembiayaan di Indonesia, terus bagaimana hukum hutang piutang terhadap Indonesia kalau di Hong Kong. Jadi sementara yang bisa sampean lakukan adalah tulislah kronologis tadi, ya. Tulislah kronologis tadi, setelah itu baru kirimkan. Habis ini saya kirimin sampean emailnya kemana dan semuanya seperti apa. Sudah bisa dipahami sampean kira-kira? Maksudnya kita tulis tangan nih Pak ya. Kenapa? Terus dipoto terus kirim ke email gitu. Kenapa? Kita tulis tangan di buku. Boleh, tapi kalau kurang jelas untuk dibaca, sebaiknya sampean di HP tulis di note. Di HP sampean itu ada menu namanya note. Iya. Oke. Oke. Jadi sampean emailnya apa Pak? Nanti tak kirimin. Nomor telepon dan emailnya dan semuanya. Oke? Oke. Sudah jelas? Sebenarnya kemarin tuh saya udah ngomong. Jelas. Udah ngomong gimana? Kemarin saya udah ngomong sama bos. Saya tuh udah nggak mau bayar potongan. Terus kata bos, kamu nanti nggak ada masalah sama agent, kata bos aku. Aku bilang agent sama saya sama Bank Indonesia nggak ada hubungannya. Ini hubungannya saya dengan yang di Indonesia, saya bilang kayak gitu. Agent saya pernah bilang gini, saya tidak pernah ngikut urusan hutang piutang kalian, kamu sama yang di Indonesia, itu urusan kamu, kayak gitu. Lah ya. Oke, sebentar. Ada di masalah kerjaan baru ke sana. Gitu. Oke, sebentar. Berarti kan majikan mendukung sampean gitu loh, ngerti nggak? Iya. Ya sudah. Intinya kalau nggak ada masalah, oke. Oke, gitu. Ya makanya gini, sampean harus jelasin ke dia bahwa aku akan mengurusi itu. Aku akan ngurusin itu semuanya. Jadi kalau ada apapun sama semuanya dengan kamu itu tidak ada urusannya. Dan kamu berhak melaporkan polisi kalau ada yang mengganggu dan menagih ABCD. Ya. Jadi seperti itu. Biar Iya, saya juga ngomong kayak gitu. Jadi sekali lagi ya. Oke, dengerin sebentar Mbak, ya. Jadi kan kita mau fokus dengan solusi. Udah, selama sampean hubungannya baik dengan majikan, selesai. PT itu bisa. Iya. Nah, tanggungan itu semua bisa kelar. Cuman kan kita mau pakai cara yang benar. Ya lapornya ke BP2MI. Gitu loh. Oke, jadi seperti itu ceritanya. Iya. Oke? Oke. Paham, Pak. Jadi sampean harus apa yang harus dilakukan kan sudah tahu. Karena intinya sampean telepon ke saya kan harus apa yang dilakukan dan sampean harus tahu kan itu. Oke? Oke, Pak. Apalagi kira-kira yang mau dibahas? Cukup? Sudah, itu. Kalau sampean datang ke rumah saya bisa tunjukkan videonya. Mediasi antara teman-teman kita yang potongan dengan badan-badan tadi itu plus sama agentnya. Karena saya belum, terus terang saya nggak akan bisa naikkan ini dulu karena ini akan menjadi pelanggaran berat. Makanya saya harus berhati-hati.
menginformasikannya. Nggak bisa main up-up karena penyadapan itu kan Indonesia nggak boleh. Saya sebagai siapa? Jadi, tapi yang jelas saya bisa menginformasikan dan informasi saya valid, 100% benar. Jadi seperti itu ceritanya. Oke? Bisa dipahami karena yang meng-cut potongan itu dan yang berjuang dengan potongan itu sampean, bukan saya. Saya nggak bisa karena saya bukan korban. Saya nanti hanya mungkin membuat draft di mana peraturan di Indonesia, di peraturan menteri atau peraturan apa itu yang angkanya kan 1.600 kali 6 bulan. Sama mungkin saya akan membuat kantor pengacara untuk membuat draft bagaimana sebenarnya perjanjian antara utang piutang itu diselesaikan dengan perbedaan negara. Nah, yang ingin saya jelaskan itu dan nanti saya translate ke bahasa Kantonis. Jadi teman-teman yang mengalami potongan istimewa nanti biar membawa itu di copy terus disuruh baca majikan. Jadi tidak repot-repot dalam menjelaskan. Nah, iya, saya kan pakai bahasa Mandarin. Jadi kadang-kadang majikan saya tuh kadang ada mungkin nggak ngerti ya pakai Mandarin. Makanya gitu. Kalau sampean bisa download peraturan pemerintah itu, ada beberapa teman yang bilang setelah di-download terus dikirim ke majikannya, suruh translate kata-katanya. Tapi ada majikan yang memang mau peduli, ada majikan yang mele. Udah, itu bukan urusan saya. Saya nggak perlu baca panjang-panjang. Kan ada yang kayak gitu tuh. Makanya kalau kita nanti bisa bikin dan sudah terjemahkan ke dalam bahasa China, dalam tulisan Cina, maka itu nyodorinya gampang dan kita tinggal ngomongnya sedikit, biarkan mereka membaca itu semuanya. Dan itu kan peraturan negara kita yang satu, yang kedua adalah peraturan undang-undang terhadap utang piutang yang ditagihkan di sini. Tapi kendala kita tetap satu hal, kita tidak memegang surat perjanjian itu. Dan hampir 100% semua teman-teman yang berangkat nggak ada yang memegang surat perjanjian tersebut. Sehingga disitulah kita tidak bisa membantu dan membela sampean kecuali badan yang memang resmi, yaitu BP2MI tadi yang menaungi PT. Bisa dipahami nggak? Harusnya ini sama KJRI aja udah selesai, tapi ya sudah. Aku nggak ngerti, aku juga belum tahu, tapi yang tadi di video mediasi tadi yang ada itu BP2MI, kemudian agensi Hong Kong, kemudian si mbaknya yang satunya PT. Jadi seperti itu. Oke. Cukup Mbak, karena saya mau ada tamu. Jadi nanti mohon maaf, bisa kita sambung kembali untuk proses-proses berikutnya kalau sampai belum jelas. Kalau sampai ada libur mau ngobrol lebih panjang lebih baik. Oke? Bapak alamatnya di mana sih? Saya kos BB. Oke? Kos BB. Oke, Pak. Siap. Ada lagi? Cukup ya? Nanti kita sambung lagi berikutnya. Cukup, Pak. Oke, sehat selalu Mbak ya. Terima kasih, Semangat. Pak. Yo, Pak. bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke teman-teman, sudah ada titik terang bagaimana mengatasi dan menyiasati potongan yang terlalu gede dari PT-PT di Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman semua bisa membuahkan hasil. Sekali lagi, banyak cara untuk kita berjuang dan kita hargai perjuangan masing-masing. Itu aja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.